Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, saudaraku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani. Kita sampai pada bab ke-6 ya, ataupun poin ke-6 dari bab lampiran, yaitu sikap yang salah dan sikap yang seharusnya. Kadang-kadang kita jatuh dalam sikap yang salah, yang seharusnya kita tidak melakukannya. Tapi ya karena kekhilafan ataupun mungkin karena satu dan lain hal, kita jatuh dalam sikap yang salah itu. Di antaranya adalah menggerutu. Kemudian dilanjutkan dengan mendoakan keburukan, baik itu atas diri sendiri maupun anak-anak kita. Ya, ini kadang-kadang terjadi. Ya, mungkin ya memang mendidik itu adalah tugas yang berat, tidak mudah, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, karena yang kita sedang hadapi ini adalah makhluk yang bernyawa, punya pikiran, punya perasaan, berakal, dan tentunya memiliki hati, yang hatinya bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak mudah menghadapi ya anak di sini ya, makhluk kecil yang belum sempurna cara berpikirnya dan dalam segala hal masih kurang, maka dia perlu bimbingan. Wajar kalau muncul dari mereka hal-hal yang kadang-kadang menjengkelkan, yang membuat kita kehilangan kesabaran, sehingga mungkin kita melampiaskannya dengan gerutuan, ya, menggerutu, dan kadang-kadang berlanjut kepada doa-doa keburukan, ya, terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita menyalahkan diri kita sendiri, atau mendoakan keburukan atas anak-anak kita sendiri. Ya, maka terlontarlah kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya, poin ke-5, kata-kata yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Ya, sikap seharusnya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita mampu melaksanakan dan menunaikan tugas-tugas kita sebagai orang tua. Memohon ampun atas segala kesalahan, memohon hidayah untuk anak-anak kita, karena hati mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan mendoakan keburukan. Bagaimanapun kesal dan jengkelnya kita, ya kadang-kadang anak membuat kita marah, ya, dan sengaja memancing-mancing kemarahan kita, atau sikap-sikap yang tidak patut. Ya, kita harus memaklumi, ya, mereka makhluk yang kurang. Oleh karena itulah mereka perlu bimbingan. Apa kita ingin terima jadi, yaitu seorang anak yang sudah perfect begitu ya, dalam segala hal, sehingga kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk membimbingnya? Apakah itu yang kita inginkan?
Kalaulah para nabi dan rasul saja kadang-kadang juga diuji dengan anak-anak mereka, bahwa tidak mudah juga untuk mendidik dan membimbing anak-anak tersebut, padahal mereka anak nabi dan rasul. Bagaimana pula kita? Ya, tentunya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anakmu adalah fitnah, yaitu ujian. Kita diuji. Maka sesuatu yang harus kita maklumi pada mereka adalah segala kekurangan-kekurangan yang ada pada anak-anak kita itu. Dan memang itulah dia tugas kita. Kita harus putar otak, cari cara untuk bisa meluruskannya. Bukan menggerutu, mengeluh. Seolah-olah kita berkata, seharusnya saya tidak dapat seperti ini. Anak seperti ini. Ya tentunya itu rezeki ya. Ketika Allah memberi kita rezeki, Allah yang atur berapa kadarnya, bagaimana bentuk rezeki itu. Kita tinggal terima. Dan kita punya amanah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka sudahi ya menggerutu, mengeluh ya ketika kita mendidik anak-anak kita. Tidak perlu mengeluh. Karena kadang-kadang gerutu itu dimulai dari suka mengeluh, sering mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Ujung-ujungnya kita menggerutu. Itu awal dari kemarahan sebenarnya. Dan selanjutnya kalau kita tidak mampu melampiaskan amarah itu dalam bentuk kita katakan amukan dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya adalah kita mendoakan keburukan atas anak-anak kita sendiri. Yang sebenarnya itu tidak kita harapkan. Kalau betul-betul terjadi seperti yang kita katakan, kita juga nggak mau sebenarnya. Tapi itu lebih kepada untuk melampiaskan kekesalan. Ya, maka sikap yang seharusnya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah agar tugas yang berat itu dapat kita pikul. Atau Allah memudahkan urusan kita. Ya, kadang-kadang kita menasihati anak sekali, 2 kali, 3 kali, ya, nggak tembus istilahnya. Artinya tidak dia terima. Tapi kadang-kadang momen yang kita tidak sengaja ya mengucapkan kata-kata yang sederhana ya, ternyata dia mau ikut, ternyata dia mau dengar. Ya, nah demikian. Itulah momen ketika Allah membuka hati anak-anak kita itu untuk menerima nasihat kita. Kita nggak tahu momennya kapan. Ya, maka kita tidak dituntut hasil sebenarnya ya, karena akan sangat berat ya kalau kita dituntut dan bertanggung jawab atas hasil. Karena itu di luar kendali dan kuasa kita sebenarnya. Tapi kita dituntut untuk melakukan ikhtiar, ya, melakukan upaya, usaha, seperti yang Allah minta, yaitu apa? Mendidik. Itu yang Allah minta kepada kita. Itu amanah yang ada di pundak kita. Maka lakukan saja tugas itu. Jangan terobsesi dengan hasil, sehingga kadang-kadang kita melihat hasil orang lain. Ya, hasil orang lain. Itu berbeda. Belum tentu anak kita kalau diserahkan kepada orang lain hasilnya akan sama. Dan belum tentu keberhasilan mereka itu lebih tinggi dari keberhasilan kita kalau kita yang menangani anak mereka itu. Ya, maka begitulah dia ujian yang Allah berikan kepada tiap-tiap orang. Ya, yang tidak sama antara satu ujian dengan ujian yang lain. Maka kuncinya ketika kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengeluh. Kita diuji sakit, sakit manusia berbeda-beda. Ya, maka ketika kita sakit ya tidak usah menggerutu. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain juga diuji dengan sakit dengan bentuk yang berbeda. Itu salah satu bentuk ujian. Demikian juga anak yang Allah titipkan kepada kita itu berbeda dengan yang lainnya yang dimiliki oleh orang-orang lain, anak-anak orang lain, berbeda.
Ya, manusia kan nggak ada yang sama. Ya, nyaris tidak ada satupun manusia yang sama persis, sampai si kembar juga berbeda. Apalagi anak kita dengan anak orang lain. Ya, maka jangan terobsesi melihat hasil yang ada pada orang lain. Ya, lakukanlah tugas kita dengan keikhlasan. Ya, karena yang membuat anak ini lurus dan benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengendalikan hatinya. Hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh akhirnya dia menerima nasihat kita, dakwah kita, maka itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini supaya kita tidak suka dan selalu menggerutu ya ketika menghadapi anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian sikap salah berikutnya adalah bersikap cuek atau tidak mau peduli terhadap perkembangan anak dan menyerahkan urusan kepada istri misalnya, atau kepada ibu kita misalnya, atau kepada pengasuhnya, gurunya misalnya, ustadznya. Ya, nah ini keliru sebenarnya. Ada salah seorang ibu datang ke kita menitipkan anaknya. Ya, ketika itu kita mengasuh pondok. Gitu. Ibu ini berkata kepada kita, Ustadz, ini anak saya terserah mau dijadikan apa. Silakanlah diapain pun terserah. Terserah Ustadz mau dijadikan apa. Saya bilang kepada ibu itu, Bu, ini nggak benar cara seperti ini. Hidayah bukan di tangan Ustadz. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berikhtiar. Kita di sini cuma membantu para orang tua. Ya, itu seperti sikap menyerah dan berlepas diri. Lepas tangan, menyerahkan bulat-bulat kepada orang lain. Itu sikap yang salah. Kita nasihati seperti itu. Mari kita sama-sama berusaha mendidik anak-anak ini. Artinya orang tua tidak bisa bersikap cuek bebek istilahnya. Nggak mau peduli. Yang penting tugas saya cari duit dan memenuhi biaya pendidikan anak saya. Ini banyak sikap para orang tua seperti itu. Padahal di awal buku ini sudah kita jelaskan juga bahwa mencukupi biaya pendidikan itu bukan mendidik. Itu tidak termasuk bagian dari mendidik. Bahkan nggak ada babnya di sini. Bab salah satu metode pendidikan adalah orang tua kerja keras putar otak untuk mencari duit bagi biaya pendidikan anaknya. Nggak ada itu. Itu bukan bagian dari pendidikan. Ya. Nah, tapi banyak orang tua hari ini, ya mungkin karena biaya pendidikan yang mahal, dia merasa bahwa mencukupi segala biaya itu adalah salah satu sahamnya mendidik. Nah, ini yang kadang-kadang keliru. Sehingga dia cuek saja, dia nggak mau peduli dengan perkembangan anaknya. Bagaimana, fase apa yang sedang mereka jalani. Ya, nah demikian. Ya, lebih parah lagi, orang tua seperti ini kadang-kadang menyalahkan, mengkambing hitamkan pondok, sekolah. Karena hasilnya tidak seperti yang dia inginkan. Ini sangat aneh. Kalaulah dia sendiri merasa tidak mampu, bagaimana orang lain? Padahal itu darah dagingnya kan. Sementara guru-guru itu kan nggak ada hubungan darah, dan kadang-kadang guru-guru itu juga nggak mengerti latar belakang setiap anak yang ada di sekolah ataupun di pondok. Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak seperti yang diharapkan, orang tua yang punya mindset seperti ini buru-buru menyalahkan sekolah, buru-buru menyalahkan pondok. Wah, ini pondok nggak benar, ini sekolah nggak benar. Sementara dia sendiri sangat cuek begitu ya. Dan dia kira dengan segala biaya yang setelah dikeluarkannya itu, dia mendapatkan hasil yang setimpal.
Nah, ini bukan jual beli. Ini bukan jual beli hidayah. Sekolah itu tempat pendidikan, bukan jual beli hidayah. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Artinya apa? Artinya bukan hanya sekedar bersaham, ikut serta dalam hal finance-nya ataupun pembiayaan pendidikan itu saja. Ya, tapi juga ikut ya terlibat di dalam pendidikan. Nah, itu yang seharusnya ya. Jadi sikap seharusnya adalah menyadari bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban kita. Anggap aja guru di sekolah, ustadz di pondok itu cuma pembantu. Membantu, meringankan tugas kita. Ya bukan tulang punggung. Tapi kalau kita jadikan itu tulang punggung, seberapa mampu mereka untuk menghandle itu. Ya sementara mereka bukan menangani satu orang anak saja. Banyak anak-anak lain yang mereka tangani juga. Ya, nah ini kita juga harus sadar itu. Maka guru di sekolah itu sebagai ya membantu ya, sebagai peringan tugas kita. Tugas utama ada di pundak orang tua. Dialah ya orang tualah tulang punggung pendidikan anak-anaknya. Ya, nah demikian. Nah, kalau mindset seperti ini tertanam, ya tentunya ya dia akan selalu memperhatikan perkembangan ya anak-anaknya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lah kalau kita katakan di sini menyerahkan urusan kepada istri yang tidak lain itu adalah ibunya saja, itu termasuk salah satu ya kita katakan masalah ya. Itu satu kekurangan apalagi kepada orang lain. Ya banyak para ibu mengeluh karena ya bapak anak-anak mereka atau suaminya sama sekali tidak mau diganggu, istilahnya dalam tanda kutip diganggu ya, untuk bicara tentang anak. Nah itu, wah sudah naik pitam dia, saya sudah capek kerja di luar katanya, ngamuk-ngamuk kadang-kadang. Ya sama-sama capek lah, ibu juga capek, istri juga capek di rumah. Ngurus urusan rumah itu nggak mudah juga, nggak ringan juga, berat. Ya, nah kadang-kadang para suami ini ya berargumen dengan hal-hal yang nggak ada kaitannya sebenarnya. Ya kalau capek ya sama-sama capek, semuanya capek. Ya, tapi ya kadang-kadang seperti itu responnya. Saya nggak mau diganggu, saya sudah penat kerja seharian. Ya itu kan anak dia. Kok jawabannya tidak mau diganggu? Kalau nggak mau diganggu seperti itu, jangan punya anak tentunya. Selesai masalahnya. Kan begitu. Nah ini adalah sikap yang tidak bijak seperti itu. Ya. Nah demikian. Jadi kita harus care lah, peduli ya. Ketika kita diajak bicara misalnya oleh istri, ya, ataupun siapapun pihak sekolah misalnya tentang anak-anak kita harus respon. Kita harus pasang telinga dan kita harus peduli begitu. Apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ya, nah demikian. Ya, nah karena kita yang menjadi orang terdepan ya untuk menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan anak-anak kita, masalah-masalah anak-anak kita, masalah-masalah mereka. Kita yang paling terdepan. Boleh dikatakan yang lainnya sampai ibu ataupun istri kita itu cuma support, ya, pemberi support, ya, pemberi apa namanya kita katakan dukungan. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa mendidik anak itu kewajiban kita. Bahkan kitalah yang harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas tersebut. Untuk itu bekerja samalah dengan pihak lain, dengan istri kita, dengan mungkin ibu kita, ya kita libatkan juga, ya, dan tentunya guru-gurunya di sekolah atau ustadz-ustadznya di pondok. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dia harus aktif. Tidak boleh pasif atau terkesan
ini bukan urusan saya. Urusan saya cuma cari duit. Cari duit itu enggak susah sebenarnya. Apa kata Nabi? Ambil tali, pergi ke hutan, kumpulkan kayu bakar, jadi duit. Ya, nah itu nggak perlu kita mengeluh-mengeluh, wah saya sudah capek cari duit. Nggak capek sebenarnya, ya kadang-kadang dia cuma duduk-duduk saja dapat duit, ya alasan aja itu capek cari duit. Enggak. Ya dia tahu sebenarnya mendidik itu yang berat. Tapi alasannya saya sudah capek cari duit. Nah demikian, ya. Nah jadi ya ini memang tugas berat. Nggak mudah seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah, perlu dukungan dari pihak-pihak lain juga. Ya. Nah, orang tua dalam hal ini ayah dan bunda perlu support dari yang lainnya juga. Dari lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, lingkungan di sekolahnya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya yang ada di pondok misalnya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian sikap salah berikutnya adalah menjauh dari anak. Tidak dekat dengan mereka. Dengan alasan sibuk. Sibuk bekerja, sibuk berdagang, sibuk mengurus bisnis, sibuk berdakwah atau mengajar. Ya, nah ya ini memang satu konsekuensi yang harus kita terima ya. Ya bahwa ini masalah waktu. Ya, waktu yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi kalau kita bagi-bagi jatah waktu itu, ya ada waktu untuk diri kan begitu ya. Inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi ingat Nabi mengatakan wa inna li ahlika 'alaika haqqan juga. Sungguhnya pada dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan juga pada keluargamu, yaitu siapa? Anak istrimu. Artinya ya mau nggak mau kita harus meluangkan waktu ya untuk mereka. Harus ada jatah waktu. Ya, per hari mungkin ataupun per pekan ataupun per bulan. Berapa jatah waktu yang kita berikan untuk mereka? Sesibuk-sibuknya kita. Ya, kita juga maklum manusia punya kesibukan. Ya. Ya, tapi bagi-bagi itu. Beri waktu. Orang-orang bilang sekarang quality time ya untuk keluarga. Ini kadang-kadang ada waktu, ya dia sibuk memang. Ada waktu, tapi bukan untuk keluarga. Untuk hal-hal lain yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini kadang-kadang sikap seperti itu dibalas sama anak-anak. Anak-anak pun ya ketika kumpul sama orang tuanya dia sibuk juga. Dia cari sibuk yang lain juga. Akhirnya sama-sama sibuk. Sehingga satu hal yang hilang hari ini ya di tengah-tengah keluarga adalah hilangnya komunikasi antar keluarga. Nggak ada komunikasi. Kenapa? Karena ya tadi si ayah selalu beralasan sibuk. Nah kemudian ini dibalas sama anak-anak juga. Mereka juga sibuk. Sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Sehingga tidak ada komunikasi, tidak ada ya kita katakan hubungan ya antara keluarga tersebut. Antara orang tua dan anak. Nah demikian. Jadi waktu itu berharga untuk mereka. Ya maka berilah waktu kita untuk mereka. Ya wallahu alam bisawab. Sesibuk apapun kita, apapun kesibukan kita. Baik itu kesibukan yang ya kita katakan ini saya penting ini, saya ini sibuk berdakwah, mengajar. Sibuk berdagang, berbisnis, ini bisnisnya ini untuk umat dan lain-lain sebagainya, apapun lah itu. Ya, ya namanya sibuk bisa aja dicari-cari kan begitu ya. Ya nggak ada habisnya itu. Tapi beri waktu kesibukan kita untuk anak-anak kita. Ya, nah demikian. Maka sikap seharusnya adalah bertanya kepada diri sendiri. Pelajaran dan pendidikan apa yang telah kita berikan kepada anak? Ya, tidak ada bisnis serta perniagaan yang lebih menguntungkan selain menjadikan mereka sebagai anak-anak soleh yang kelak mendoakan
ampunan dan kebaikan bagi kita setelah kita nggak ada. Ya, itu bisnis yang lantabur. Ya, tidak akan rugi. Ya, nah demikian. Bisnis yang lain mungkin tinggal dilupakan orang mungkin. Ya. Fulan dulu CEO, fulan dulu ini dulu sudah mati, selesai semuanya. Ya, apapun kesibukan kita itu, apapun kedudukan jabatan yang kita miliki, setelah mati ya selesailah. Nah, tapi bisnis ini ya, yaitu apa? Menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ini akan kita cicipi hasilnya nanti setelah kita mati. Siapa yang teringat mendoakan kita selain mereka? Nah demikian ini, maka Nabi mengatakan ya, ketika mati anak Adam, ya maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun solehun yad'u lahu. Anak soleh yang selalu senantiasa mendoakan mereka. Ya, nah ini bisnis yang lantabur ini. Tapi kadang-kadang kita lebih suka mengurus bisnis-bisnis lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka ketika kita memberikan bimbingan pendidikan kepada anak-anak kita, itu kita sedang bisnis. Bisnis dunia akhirat ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sikap yang seharusnya. Ya, kadang-kadang kita kurang bertanya ya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita, pendidikan yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ya, nah demikian. Itu 3 poin ya, nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan poin-poin berikutnya insyaallah ya. Nah demikian. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita terima beberapa pertanyaan ya. Silakan. Nah, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak syukuran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, faidah bagi kita semua, dari sikap yang salah dan sikap yang seharusnya kita keluarkan ketika dalam kondisi tertentu. Nah, alhamdulillah baik. Untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Ustadz. Ya Ustadz, apakah doa keburukan dari orang tua kepada anaknya ketika orang tua emosi bisa Allah kabulkan? Karena saya pernah mendengar penjelasan Ustadz yang berceramah bahwa di antara doa yang tidak akan dikabulkan yaitu doa untuk keburukan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya. Ya, tentunya doa-doa seperti itu bisa terjadi ya. Ya, doa-doa keburukan itu bisa terjadi. Maka ketika kita menghadiri mayit atau istilah melayat ya, orang yang sudah mati, kita harus jaga ucapan. Ya. Jangan mengatakan hal-hal yang buruk atas mayit gitu. Kenapa? Karena itu bisa terjadi. Ya, apa yang kita katakan itu. Maka jaga ucapan. Banyak orang yang ya kita katakan kena kutukan atas ucapannya sendiri. Artinya itu bisa terkabulkan. Ya, kita nggak tahu momennya. Ya, mungkin ada malaikat yang mengaminkannya, atau itu bertepatan dengan waktu mustajab, ya, ya, atau itu menjadi satu ujian bagi kita, ya. Ya, karena ucapan itu ketika dia keluar, dia akan mencari sasaran. Ya, kalau tidak tepat sasarannya, ini akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Banyak orang yang terkena ya sesuatu keburukan akibat ucapannya sendiri. Ya, akibat ucapannya sendiri. Dan itu sering terjadi. Ya. Ya, apa yang dikatakannya itu benar-benar terjadi seperti yang dia katakan begitu ya. Maka salah satu hal yang dilarang adalah mendoakan keburukan atas diri sendiri. Seperti Nabi mengatakan, jangan kamu katakan khabusat nafsi. Ya, yaitu sungguh buruk diriku ini. Atau orang itu apa namanya ya, kita kata mengutuk dirinya sendiri, nggak boleh. Ya, karena bisa terjadi seperti apa yang dia katakan itu. Ya, nah demikian. Maka apakah bisa terjadi
dikabulkan Allah, yaitu maksudnya dikabulkan di sini terjadi apa yang kita katakan, begitu ya. Itu artinya terkabul ya. Ya bisa. Dan itu banyak contohnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jaga ucapan. Ya, jaga ucapan. Taib. Ya, alhamdulillah, baik, syukur atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan tentunya kita sebagai orang tua berhati-hati dalam berucap ketika kita emosi. Baik, untuk selanjutnya, nah, ada pertanyaan kembali dari Ummu Fulan di Bukit Tinggi. Ya Ustaz, mohon nasihatnya agar saya bisa kuat dalam sabar mendidik anak-anak. Alhamdulillah, kami memiliki 4 putra. Namun qadarullah suami masih jahil, artinya belum mendapatkan hidayah sunnah dan sering mendidik berselisih dengan saya karena didikannya jauh berbeda, yang kurang memperhatikan juga pendidikan anak-anak. Ustaz, mohon nasihatnya dari kondisi seperti ini. Ya, ini adalah satu cobaan yang berat ya, dimana kita bukan hanya harus mendidik anak di sini ya, tapi juga mendidik suami ya, itu juga double ya. Itu bukan perkara mudah juga ya untuk mendakwahi suami. Nah, di sini harus ya kita hadapi itu dengan ekstra kesabaran. Ya, tidak mudah menghadapi suami dari satu sisi, menghadapi anak-anak juga dari sisi yang lain. Ya, maka ya tentunya nggak ada yang bisa kita lakukan selain ya terus berikhtiar, berdoa, dan mempertebal kesabaran. Karena buah sabar itu pasti akan matang, gitulah dia ya. Walaupun terlihat masih hijau hari ini, tapi percayalah kalau kita terus memupuk kesabaran kita, bersabar, ya, dengan dibarengi, diiringi dengan ikhtiar, ya, dengan usaha, ya, baik itu doa maupun ya bimbingan-bimbingan yang kita berikan, ya mudah-mudahan ada momennya, ya, di mana mungkin Allah akan kasih kita jalan keluar, karena hati mereka itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, demikian. Jangan terlalu mengejar hasil, nanti kita kecewa. Banyak orang-orang yang nggak sabar, yang kehilangan kesabaran karena dia terlalu mengejar hasil. Ya, ya, jangan ditarget 1 tahun dia ini harus, suami saya harus lurus, ya, harus jadi suami yang soleh, harus begini, harus begitu. Ya, kadang-kadang enggak juga. Ya, nah, dalam waktu sekian anak saya harus berubah. Nanti kita terlalu terikat dengan hasil. Sementara kalau hati mereka di tangan kita, ya mungkin ya. Hati mereka bukan di tangan kita. Lalu bagaimana kita bisa mematok hasil seperti itu? Ya, lakukan saja tugas kita dengan penuh kesabaran, tawasi bil haqqi, tawasi bis sabri, dan tawasi bil marhamah. Ya, hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki, itu bisa terjadi dalam waktu sekejap. Ya, nah, pernah kita sampaikan juga ini kisah-kisah, ya, salah satunya kisah Abu Hurairah mendakwahi ibunya, ya. Ya. Coba lihat kembali bagaimana kisah tersebut. Ya, usaha yang enggak pantang menyerah, kita katakan. Segala celah ditempuh oleh Abu Hurairah supaya ibunya ini dapat hidayah. Ya, dan Abu Hurairah sadar hidayah bukan di tangannya. Ya, nah, tapi ya dengan terus ikhtiar, berdoa, bahkan minta doa kepada orang lain, itu kepada Nabi, itu menjadi jalan ya bagi ibu Abu Hurairah untuk dapat hidayah. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Taib. Karena hasil tidak ada yang tahu. Orang itu dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, menjadi baik atau tidak baik, ya kita nggak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang bisa dia usahakan besok.
Ya, nah demikian. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dari kita adalah usaha. Ya, kita terus mendakwahi suami kita, mendidik, membimbing anak-anak kita, mendoakan mereka, ya memberikan contoh, ya menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Itu dakwah bil hal. Ya mudah-mudahan ya hidayah itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, dan selanjutnya mengajukan kembali pertanyaan. Nah, ya Ustaz, bolehkah kita mendoakan suami agar Allah memperlihatkan perilaku buruknya kepada keluarganya? Karena tujuannya agar keluarga percaya apa yang saya beritahu itu benar, bahwa dia mempunyai kelakuan buruk. Mohon maaf, mungkin tidak disebutkan ya kebiasaan buruknya, agar keluarganya itu bisa menasehati suami saya tersebut, Ustaz. Iya. Nggak perlu. Ya nggak perlu pakai doa juga ya. Nah demikian, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik. Jalan hidayah bagi seseorang itu berbeda-beda ya. Nah, doakan yang baik, jangan yang buruk ya. Ya Allah, berikan suami saya hidayah, kan begitu ya. Caranya kan kadang-kadang macam-macam. Kita nggak tahu. Jangan kita paksa Allah untuk melakukan seperti yang kita inginkan. Allah bongkar keburukannya, aibnya, supaya ini kita yang ngatur hidayah. Ya kalau terbongkar, apa dia pasti dapat hidayah? Iya, Makan mungkin lebih buruk lagi ujungnya nanti, kan begitu ya. Nah, kita nggak tahu kan. Ya, makanya jangan seperti itu ya. Jangan doakan hal-hal yang nggak ada juga orang yang suka ya. Semua orang punya aib lah. Semua orang punya rahasia. Kalau kita didoakan orang seperti itu, ya ridho nggak kita? Rela nggak? Nggak rela kan? Ya, kita juga nggak mau gitu ya. Borok kita terbongkar, aib kita terbongkar, kemudian supaya orang lain menasihati kita, itu kan beban berat juga itu. Ya bagi orang itu untuk menerima hidayah. Jadi jangan seperti itu doanya. Ya, mohon kepada Allah hidayah untuk suami kita. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara yang kita inginkan, yang kita rancang. Ini gimana supaya terbongkar nih supaya. Ya, mungkin nanti yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Ya, bukan suami kita itu tobat, dia kemudian menjadi sadar, bahkan mungkin bisa menjadi-jadi. Ya, bisa menjadi-jadi kan gitu ya, atau bahkan hal yang lebih buruk bisa terjadi begitu. Kandas karam rumah tangga kita bisa terjadi. Nah demikian. Wallahu alam. Sabar, itu dia kuncinya ya. Jangan. Ini mungkin karena udah nggak tahan lagi. Kadang-kadang seperti itu ya. Wah, saya udah nggak tahan lagi ya. Sabar ya. Dengan kesabaran Allah akan kasih jalan keluar. Ada aja itu nanti jalan keluarnya ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Tapi ya itu yang susah ya. Nah. Ya, kadang-kadang kita nggak percaya kekuatan sabar gitu ya. Nah, nggak sampai akhir sabarnya, nggak tuntas sabarnya. Sabarnya kentang kena tanggung istilahnya. Dan itu sangat menjengkelkan ya ketika kita nggak bisa mempertahankan sabar kita sampai finish gitu ya. Yang kita nggak dapat hasil yang baik karena gagal sabar sampai finish itu. Ya seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, dia kehilangan momentum sabar istilahnya, ya. Nah, sabar tidak pada tempatnya atau tidak pada waktunya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi jangan doa seperti itu, ya. Nah, demikian. Ya, gampang aja cara untuk mengukur kira-kira bagus nggak ini. Coba sekiranya hal itu terjadi pada kita, kita didoakan seperti itu, ridho nggak kita? Mau nggak ada nggak orang yang ya suka aibnya, boroknya, cacatnya, kurangnya terekspos sama orang lain atau kepada khalayak? Nggak ada. Itu sesuatu yang kalau boleh sampai kiamat itu nggak ada orang yang tahu, begitu ya. Nah, aib, setiap orang punya aib, nggak ada yang nggak punya aib, karena setiap orang berdosa. Ya,
Setiap orang berdosa, setiap orang punya aib lah. Nggak ada yang nggak punya aib. Ya, semua kita katakan. Kita, suami kita, dan orang lain. Dan nggak ada orang yang suka aibnya terbongkar. Maka kejahatan paling buruk adalah membongkar aib saudara kita. Gitu. Nah itu kejahatan yang buruk itu. Kezaliman yang susah dapat maaf mungkin dari korbannya, gitu ya, dari mazlumnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan kita akan lanjutkan nanti di hari berikutnya ataupun di kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.